Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memperjumpakan kita kembali di dalam majlis ta'lim yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam menimba ilmu, mempermudah kita dalam mengamalkan ilmu dan mengabulkan dan memperkenankan apa yang telah kita amalkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita. Para jamaah, pada hari ini kita akan masuk pada babun fi salati tatawwu, yaitu bab tentang salat tatawwu. Maka salat tatawwu ini bisa juga dikatakan dengan salat-salat sunnah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang salat wajib. Maka kedepannya kita akan menjelaskan satu persatu kaifiyah, tata cara salat sunnah, ataupun hukumnya, ataupun waktu-waktunya. Maka insyaAllah ke depan kita akan jelaskan satu persatu. I'lamu anna rabbakum subhanahu wa ta'ala syara'a lakum bi janibil fara'id as-salawat at-taqarruba ilaihi binawafil as-salawat. Ketahuilah saudaraku muslim, saudaraku muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita tentang salat-salat di samping salat yang wajib. Maka di samping salat yang wajib ini maksudnya adalah salat sunnah, at-taqarrubu ilaihi binawafil as-salawat, dengan bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan salat-salat nafilah, yaitu salat-salat sunnah. Fattatawwu bis-salah min afdal al-qurubat ba'da al-jihad fi sabilillah wa talabul ilm. Maka salat tatawwu adalah amalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah jihad di jalan Allah dan bertalabul ilm dan mencari ilmu. Para jamaah yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya mencari ilmu ini lebih diutamakan daripada sholat sunnah. Bukan sholat wajib ya, sholat sunnah. Kenapa para jemaah? Karena menuntut ilmu itu untuk diri kita dan kita bisa mengajarkan untuk orang lain. Jadi keutamaannya menuntut ilmu itu adalah untuk kita dan juga untuk orang lain. Berbeda dengan sholat sunnah. Maka sholat sunnah itu faedahnya, keutamaannya hanya kembali kepada kita sendiri. Ya. Jadi Imam Ahmad lebih mengutamakan belajar ilmu ketimbang sholat sunnah dari segi pahala. Kemudian kalau misalnya dia bisa bertalabul ilm, dia bisa menuntut ilmu, dan di samping itu dia melaksanakan sholat-sholat sunnah, maka alangkah bagus dan baiknya amalan yang telah dia lakukan.
Limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrub ila rabbih binawafil as-salawat. Maka semua ini diutamakannya salat sunnah karena Nabi Muhammad SAW terus-menerus melakukan ini. Ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan salat-salat sunnah. Jadi kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan. Banyak. Dengan puasa, dengan haji, dengan umrah, dengan zakat, dengan salat. Maka salat sunnah adalah salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu. Beristiqomahlah, maka kalian tidak akan mampu, tidak akan bisa. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah, amalan yang terbaik di antara kalian adalah as-salat. Banyak orang melakukan amalan kebaikan. Banyak orang yang sodako terus, tapi tidak mau sholat. Banyak orang haji terus, umrah terus, tapi dia tidak mau sholat. Maka ini adalah apa? Kekeliruan yang besar. Sesungguhnya amalan-amalan terbaik untuk kita, yaitu adalah as-salat. Karena sholat adalah perintah yang paling utama untuk amalan badan. Ya. Bukan puasa, bukan haji, bukan umrah, tapi amalan yang paling utama adalah as-salat. Was-salat tajma' anwa'an minal ibadat. Salat ini mencakup berbagai macam tentang ibadah. Jadi ibadah yang parsial-parsial, ibadah yang bisa antum kerjakan satu-satu, tapi di dalam salat sudah terangkum di dalam sholat itu antum melakukan beberapa ibadah. Ini adalah letak keutamaan sholat. Kenapa sholat lebih diutamakan dari amalan yang lain? Karena sholat ini antum melakukan sholat, maka antum melakukan beberapa hal ibadat. Dan ibadat itu semua terangkum di dalam sholat itu sendiri. Misalnya, kal-qira'ah, di dalam sholat ada ngaji, Pak. Ya kan? Antum baca surat Al-Fatihah, antum baca surat selain surat Al-Fatihah. Kemudian di dalam sholat ada apa? Ar-ruku'. Ruku' ini adalah bentuk apa? Ketundukan kepada Allah. Kemudian was-sujud. Di dalam sholat ada sujud, Pak. Para jamaah, di antara semua agama yang ada di dunia ini, yang sujud kepada Tuhannya hanya orang Islam, Pak. Maka sujud ini adalah salah satu keutamaan orang Islam dibandingkan orang-orang yang beragama di agama lainnya. Coba antum lihat, agama mana yang sujud kepada Allah? Hanya Islam, Pak. Maka sujud ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah yang afdal. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW diperintahkan untuk kita meminta semuanya. Karena seseorang di waktu sujud adalah waktu yang paling dekat kepada Allah. Kemudian para jamaah wa doa, di dalam sholat juga ada doa. Rabbi firli, Rabbi firli. Salah satu macam doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Rabbi firli, Rabbi firli. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah dalam doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Kita meminta kepada Allah untuk supaya kita dijauhkan dari dosa. Untuk kita dicuci dosa-dosa kita, dihilangkan dosa-dosa kita. Kemudian di akhir sholat, sehabis at-tahiyyat, ada doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, wa min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mau disertakan doa yang lain juga boleh. Minta perlindungan kepada Allah dalam 4 hal ini para jemaah. Azab kubur, azab neraka, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan supaya dijauhkan dari fitnah dajjal. Kemudian para jemaah, di dalam sholat ini ada juga az-zul, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam sholat ada al-khudu,
yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam bertakbir, imam ruku, imam sujud, imam salam. Semua ini adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa munajati Rabbi Subhanahu wa taala, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa takbir, di situ ada takbir. Takbir ini juga bagian dari zikir kepada Allah. Kemudian wa tasbih, di dalam salat ada tasbih. Kalimat subhanallah ini juga termasuk dalam zikir. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam salat juga ada bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bentuk keutamaan kita dalam salat. Kemudian wassalawatu tatawwu ala naw'in. Salat tatawwu itu ada dua macam. An-naw'ul awal, yang pertama adalah salawatu muaqqatatun bi awqati muayyana. Salat yang dibatasi dengan waktu tertentu. Wa tusamma bin nawafil muqayyadah, dinamakan dengan salat nafilah muqayyad. Maksudnya muqayyad ini adalah yang dibatasi waktu. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, as-salawat ghairu muaqqatatin bi awqatil muayyanah. Salat yang tidak dibatasi waktu tertentu. Wa tusamma bin nawafil mutlaqah. Dikatakan salat ini adalah salat nafilah yang mutlak atau salat sunnah mutlak. Jadi salat sunnah ini ada dua para jamaah. Salat sunnah mutlak sama salat sunnah muqayyad. Muqayyad yang ditentukan dibatasi waktunya, sedangkan mutlak yang tidak dibatasi waktunya. Nau'ul awal anwa' muta'addidah. Bentuk yang pertama, bentuknya bermacam-macam, yang dibatasi oleh waktu. Ba'duha aqad min ba'd. Sebagiannya ditekankan dari sebagian yang lain. Wa akad anwa'ihi salatul kusuf. Dan yang paling ditekankan dari macam-macamnya adalah salat al-kusuf. Nanti insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana salat kusuf. Thumma salatul istisqa. Kemudian salat istisqa, salat minta hujan. Salat kusuf dan khusuf adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Thumma salatut tarawih. Kemudian salat tarawih. Thumma salatul witri. Kemudian salatul witr. Wa kullu min hadhihi salawat, maka semua nama-nama salat yang kita sebutkan ini sayati inda hadithun khasun insyaallah taala, maka kita akan bahas di pembahasan yang akan datang satu persatu jika Allah menghendaki. Yang pertama, babun fi salatil witr wa ahkamiha. Yang pertama kita akan jelaskan di sini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah tentang salat witr dan hukum-hukumnya. Wal nabda al-an bil hadits an salatil witr li ahammiyatihi, dan kita akan mulai sekarang tentang hadis yang berkaitan dengan salat witir dan keutamaannya. Faqad qila innahu akad at-tatawwu. Dikatakan para jamaah, salat witir ini adalah salat yang paling ditekankan di antara salat-salat sunnah yang lain. Wa dhahaba ba'dul ulama ila wujubihi. Sebagian para ulama ada yang mewajibkan salat witir. Perlu antum tidak bingung di sini para jamaah, karena sebagian para ulama juga ada yang mewajibkan salat tahiyatul masjid. Ada juga sebagian para ulama yang mewajibkan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka salat Id itu diwajibkan oleh para ulama. Jadi ada sebagian para ulama yang mewajibkan salat-salat sunnah. Tapi wallahu a'lam bissawab, maka saya merujuk kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya salat yang akan kita bahas ini adalah salat sunnah.
Sesuai yang dikatakan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah ditanya, apa yang aku kerjakan sehari semalam? Maka Rasulullah mengatakan, 5 salawat, yaitu salat 5 waktu. Maka inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga wallahu a'lam, pendapat yang saya pegang, bahwasanya salat witir adalah salat sunnah. Kenapa dikatakan wajib? Kenapa para jamaah dikatakan wajib? Karena salat witir adalah salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW di saat mukim maupun di saat safar. Maka salat ini adalah salat yang penting sehingga tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Tapi wallahu alam, meskipun Rasulullah tidak pernah meninggalkan para jamaah, tetap ini dihukumi sebagai salat sunnah. Adapun kita salat witir setahun sekali. Kalau ada momen sholat tarawih. Ini Rasulullah ngerjakan tiap hari, Pak. Kalau kita kan cuma momen-momen tertentu kan. Ya kalau sholat tarawih. Kalau tidak sholat tarawih, bablas sudah. Tidak sholat witir. Wa makhtulifa fi wujubihi. Para ulama khilaf. Di antara pendapat ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Fahuwa akad min ghairihi mimma lam yukhtalafa fi adami wujubihi. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada yang diperdebatkan, maka ini para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittafaqa al-muslimuna ala masyru'iyyati al-witr. Maka para kaum muslimin berittifaq, bersepakat bahwasanya sholat witir ini disyariatkan untuk dikerjakan. Ya, disyariatkan untuk dikerjakan. Fala yanbaghi tarkuhu, maka tidak diperkenankan untuk apa para jamaah? Tidak diperkenankan untuk ditinggalkannya. Wa man asarru ala tarkihi, maka barang siapa yang meninggalkan sholat witir secara terus-menerus, fa innahu turaddu syahadatuhu, maka persaksiannya ditolak. Persaksian yang antum jadi saksi ditolak. Karena tidak sholat witir. Qala al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad mengatakan, man taraka al-witra amdan. Barang siapa yang meninggalkan sholat witir secara sengaja, fahuwa rajulun su', maka dia adalah seorang yang jelek, yang buruk. La yanbaghi an tuqbalu syahadatuhu, maka tidak layak, tidak seharusnya persaksiannya diterima. Jadi tidak layak persaksiannya diterima. Warahu Ahmad wa Abu Daud marfu'an, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud secara marfu' yang langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW, man lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak sholat witir, maka bukan dari golongan kami. Dan juga dalam riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Al-Albani, innallaha zadakum salat fahafidhu 'alaiha wa hiya al-witr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan salat, maka jagalah salat tersebut, yaitu salat witir. Ini para jamaah yang sebagian dari kaum muslimin yang meninggalkan salat witir. Sebagian dari kaum muslimin cuma hanya mengerjakan ketika bulan Ramadan. Seakan-akan sholat witir ini adalah termasuk sholat tarawih yang cuma dikerjakan pada bulan Ramadan. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal witru ismu li rakatil munfasila amma qablaha. Witir itu adalah nama rakaat yang terpisah-pisah. Ya, witir itu adalah nama rakaat yang terpisah. Contohnya, walil thalatha rakaat, yaitu 3 rakaat. Walil khamsi was sab'i wat tis'i wal ihdal 'ashar, yaitu 5, yaitu 7, yaitu 9 dan 11. Ini adalah rakaat-rakaat salat witir. Idza kanat hadhihi ar-rakaat muttasila bi salamin wahid. Dan juga diperbolehkan para jemaah antum salat ini sekaligus dengan satu salam. Fa idza kanat hadhihi rakaat bi salamain fa aktsar,
apabila antum melakukan sholat ini dengan 2 rakaat, setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, fal witr ismu lirakaat munfasila wahdaha, maka witr ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama rakaat yang terpisah-pisah, yaitu hanya berlaku pada rakaat yang ganjil. Karena witr itu sejatinya artinya adalah ganjil. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa waqtul witr yabda'u min ba'di salatil isya al-akhirah wa yastamirru ila tulu'il fajr. Maka waktu salat witir ini adalah dimulai dari setelah salat isya. Yang terakhir wa yastamirru ila tulu'il fajr, dan terus sampai tulu'il fajr. Sampai maksudnya salat subuh. Jadi dimulai dari apa, Pak? Salat isya yang terakhir. Maksudnya waktu salat isya terakhir itu apa? Tengah malam. Ini para jamaah salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwasanya salat isya yang paling afdal adalah salat yang terakhir malamnya. Kalau kita kan tidak para jemaah. Kita malam yang apa? Yang pertama, ketika azan, antum langsung sholat isya. Tapi zaman Rasulullah SAW ditunggu. Ya azan dulu ketika masuk isya, azan. Saya pernah di Jakarta para jemaah, sholat isya jam 9 malam. Mungkin antum di sini di masjid ya, pada umumnya tidak ada orang Banyuwangi yang sholat isya jam 9 malam. Jadi azan tetap jam 7. Cuma kesepakatan pada masyarakat sekitar, bahwasanya sholat akan diadakan setengah 9. Sholat akan diadakan jam 8. Jadi sehabis sholat isya, ya, sehabis azan isya, ditunggu. Ya bukan ditunggu di masjid sampai 2 jam. Ya antum tetap di rumah. Setelah jam 8 atau setengah 9, antum baru ke masjid. Karena antum sudah berjanji sama yang ada di rumah-rumah sekitar, baru kemudian mengadakan sholat isya. Maka sholat isya yang terbaik adalah di akhir malam. Kemudian para jamaah fa fi sahihain, di dalam 2 kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli laili autara Rasulullah SAW. Setiap malam Rasulullah salat witir. Min awwalul lail wa awsatuhu wa akhirahu fantaha witruhu ila sahar. Rasulullah pernah mengerjakan salat witir dari awal malam, pertengahan malam, akhir malam, dan selesai sholat witirnya pada waktu sahur. Ini para jemaah. Kalau kita bandingkan sholat 23 rakaat 7 menit. Sholat 23 rakaat 11 menit. Orang-orang mengatakan, ini gimana sholatnya? Ya tidak benar. Tapi di samping itu ngomong apa? Benar Ustaz. Wong yang banyak semakin yang ikut semakin banyak, masjid semakin tidak nampung sama orang yang sholat 7 menit 23 rakaat. Ini kan nafsu, Pak. Mungkin kalau misalnya ada masjid 5 menit, 7 menit, 11 menit, kira-kira masjid mana yang paling ramai untuk menjalankan 23 rakaat tadi? Ya pasti 5 menit. Kan main apa nafsu ini, maka dihindari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan salah sangka tuh. Saya yakin di dalam sholat yang 7 menit itu tidak ada orang tua, tidak nutut, Pak. Kongos-kongos itu. Baru mau rukuk sudah sami Allah, baru sami Allah sudah sujud, baru sujud sudah tahiyat,
Baru tahiyat sudah salam. Ya apa ini? Kemudian para jamaah, waqad waradat ahadits katsiratun tadullu ala anna jami'al lail waqtu lil witr. Ada sebuah hadis juga mengatakan bahwasanya semua malam itu adalah waktu salat witir illa ma qabla salatil isya, kecuali waktu sebelum isya, yaitu waktu apa berarti? Maghrib. Jadi ketika waktu salat maghrib azan sampai azan isya ini tidak boleh ada salat witir. Karena di waktu itu masih ada salat maghrib. Maka salat witir ini bisa antum laksanakan mulai dari start salat isya, finishnya salat subuh. Jadi satu malam itu boleh antum. Nah, makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di kalangan kaum muslimin yang salah sangka. Ustadz, sholat malam kan tidak boleh dilakukan sebelum tidur dulu. Kebanyakan dari kaum muslimin memberikan persyaratan tidur dulu. Sehingga banyak orang yang tidak bisa melaksanakan sholat witir ataupun sholat malam. Maka para jamaah, tidur terdahulu sebelum sholat witir atau sholat malam, maka itu tidak termasuk syarat. Kalau misalnya kita ditanyain, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, sholat witir setelah tidur, apa sholat witir sebelum tidur? Maka tentu yang paling utama adalah setelah tidur. Karena dilakukan di akhir malam. Sepertiga akhir malam. Tetapi tidur malam itu bukan syarat untuk mengerjakan sholat malam ataupun sholat witir. Faman kana yathiku min qiyami fi akhiril lail. Barang siapa di antara kita yang yakin kita akan bangun di akhir malam, fatakhiru al-witr ila akhiril lail afdal fi haqqihi. Maka sholat witir yang dilakukan di akhir malam, maka itu lebih utama bagi dirinya. Wa man kana la yathiku min qiyami fi akhiril lail, maka barang siapa yang tidak yakin bangun di akhir malam, fa innahu yutir qabla ayyanam, bihadza awsa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia salat witir sebelum dia tidur. Ini misalnya antum habis salat isya. Habis salat isya antum enggak punya kegiatan. Capek antum, baru pulang kerja. Dikhawatirkan jam 3 subuh, antum tidak bisa bangun. Maka sebelum antum tidur, dan setelah antum melaksanakan sholat isya, laksanakanlah sholat witir meskipun dengan 1 rakaat. Iya kan mereka? 1 rakaat antum sholat, 3 rakaat antum sholat, 5 rakaat boleh, 7 rakaat boleh, 9 rakaat boleh, 11 rakaat boleh. Terus kemudian antum tidur. Ketika saat itu antum bangun jam 3. Apa yang harus antum lakukan? Antum sholat malam enggak apa-apa. Yang terpenting tidak melakukan sholat witir lagi. Karena sholat witir sudah antum laksanakan sebelum antum tidur. La witrani fi lailatin. Tidak ada 2 kali sholat witir di dalam 1 malam. Kalau antum mampu tidur, habis sholat isya tidur. Malam antum bangun, sholat tahajud atau sholat lail terlebih dahulu, baru kemudian ditutup dengan sholat witir. Boleh, Pak? Ya. Maka ini yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Faqad ruwiya Muslim min haditsin Jabir radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum khafa an la yaquma min akhiril lail, di antara kalian yang khawatir tidak akan bangun di akhir malam,
falyutir thumma liyarqud. Witirlah, salat witirlah, kemudian tidur, kata Rasulullah. Wa man wathaqa bi qiyami minal lail, barang siapa dia yakin dia akan bangun di akhir malam, falyutir min akhirih, maka salat witirlah di akhir malam. Fa inna qira'ata akhir al-lail mahdhura, karena bacaan di akhir malam dihadiri oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, maka itu adalah lebih utama. Jadi para jamaah pilihannya, mungkin antum para pekerja sampai rumah ketemu keluarga, sholat isya, masa mau langsung tidur. Antum tidak nyaman kan? Akhirnya antum ketemu sama keluarga, memberikan waktu keluarga pada malam hari. Antum sudah capek, takut tidak bangun jam 3 subuh atau jam 2 misalnya. Maka antum kerjakan sholat witir di awal malam sebelum antum tidur. Setelah antum sholat witir, walaupun 1 rakaat, latihan, Mbak. Ketika antum sudah sholat 1 rakaat, hati ini akan merasa apa? Kurangan, Pak. Tambah 3. Kok kurang ya? Tambah 5. Terus, yang penting sholat sebelum tidur. Nah, setelah itu para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian antum tidur. Seandainya antum bangun jam 3, maka antum bangun, ngambil air wudhu, sholat lagi. Tapi sholat genap, Pak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, diniatkan dengan sholat malam. Sehabis itu antum tidak perlu sholat witir lagi, karena sholat witir sudah antum laksanakan. Antum terus ada yang tanya, loh Ustaz, sholat witir itu kan sholat terakhir di suatu malam. Iya, tapi Rasulullah SAW memberikan rukhsah keringan buat antum bagi orang-orang yang tidak bisa bangun di akhir malam. Wa aqallul witr rak'atan wahidah, paling sedikitnya sholat witir adalah 1 rakaat. Liwurudi ahadits bidzalik, sesuai dengan riwayat hadis. Wa thubutihi an 'ashrati minas sahabah radhiyallahu anhum, dan penetapannya dari 10 orang sahabat yang meriwayatkan ini radhiyallahu anhum. Lakinnal afdal wal ahsan, dan akan tetapi yang terbaik, yang paling utama, antakuna masbuqatan bisyafa', maka yang terbaik itu para jamaah, sholat witir itu dilakukan dengan mengawalinya dengan sholat yang genap. Maksudnya apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru 1 rakaat. Nanti insya Allah kita akan belajar bagaimana tata cara sholat witir. Jadi sholat witir yang dilakukan langsung 1 rakaat ini boleh. Tetapi yang lebih baik dan lebih afdal, sholat witir dilakukan sebelum sholat ganjil, maka lakukan dengan sholat genap. Wa aktsaru al-witr 11 rakaatan, paling banyaknya sholat witir adalah 11 rakaat. Au 13 rakaat, atau 13 rakaat paling banyak. Yusalliha raka'atan raka'atain, dalam pengerjaannya, dalam pengamalannya. Sholat witir yang 11 diawali dengan 2 rakaat sampai 10 rakaat, baru kemudian 1 rakaat. 2 rakaat salam, 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 10 rakaat, baru kemudian 1 rakaat salam. Boleh. Thumma yusalli raka'atan wahidatan yutiru biha, kemudian di akhir dari 11 tadi, yang ke-11 sholat 1 rakaat, yaitu sholat witir. Di qauli Aisyah radhiyallahu anha, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yusalli bil laili 11 rakaatan. Terkadang Rasulullah SAW sholat malam sebanyak 11 rakaat, yutiru minha biwahidatin. Dari 11 rakaat itu, yang terakhir 1 rakaat Rasulullah SAW sholat witir, yaitu ditutup dengan sholat witir. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafaz, dan di lafaz yang lain,
yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru biwahidatin. Nabi Muhammad SAW salam di setiap 2 rakaat dan terakhir sholat witirnya 1 rakaat di akhir. 2 rakaat salam, 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 1 rakaat salam. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walahu ayyasradaha, dan juga sholat witir boleh sekaligus dengan 1 salam. Ini kita sudah masuk kepada kaifiyah, kepada dengan tata cara pengerjaan. Tsumma yajlisu ba'dal 'ashir, ketika dia mengerjakan 11 rakaat, pada rakaat ke-10 dia tasyahud awal. Tasyahud awal istilahnya ya. Wa yatasyahad wa la yusallim, pada rakaat yang ke-10. Jadi gini Pak, rakaat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tasyahud. Belum salam. Yang ke-10 tasyahud yang pertama, wala yusallim, dan salam. Tsumma yaqumu wa ya'ti bil hadiyal ashar wa yatasyahad wa yusallim. Kemudian pada rakaat yang ke-11 dia tasyahud akhir, kemudian salam. Ini pernah dipraktekkan, Pak. Makmumnya buyar. Kenapa, Pak? Karena ini ada cara yang aneh, yang belum diketahui. Buyar, Pak. Ada yang sholat, ada yang buyar. Makanya sholat yang kayak gini antum kerjakan di rumah saja. Sebetulnya ini kan ada kaitannya juga ya sama sholat taraweh misalnya. Ada kaitannya juga sama sholat malam. Ini ada kaitannya nih. Karena waktunya yang bersamaan. Dan jumlah rokaatnya juga hampir sama. Pernah dilakukan seperti ini Pak. Buyar. Apa komentarnya? Ini Ustadz sesat. Apa komentar lagi? Hah? Ini Ustadz ngawur. Makanya para jamaah, kalau antum sholat bersama orang-orang awam, maka jangan macem-macem, Pak. Jangan macem-macem. Sholat sudah sesuai dengan apa yang biasa dilakukan. Jangan macem-macem. Saya pernah, mungkin anak pernah cerita sama antum para jamaah. Saya pernah sujud tilawah. Oh, sujud tilawah kan? Itu ada yang ikut saya, ada yang batalkan sholat, duduk di pojok. Wah, saya 3. Saya mesti ingat itu. Bertiga. Setelah saya sholat, ditanya sama orang 3 itu, kamu nih sholat apa kok tiba-tiba sujud? Nggak pakai ruku. Ini para jamaah problematika yang ada di masyarakat kita. Dan ini ana rasa semua kota mungkin ada hal-hal yang semacam ini, sehingga kita jangan dulu memaksakan diri untuk melakukan sunnah-sunnah tadi, daripada kita melakukan sunnah malah dianggap bid'ah, karena mereka tidak tahu. Itu yang terjadi di masyarakat. Kemudian ini yang 11 rakaat. Jadi 1 rakaat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jos. Rakaat ke-10 tasyahud. Habis tasyahud, berdiri lagi, rakaat 11, tasyahud yang kedua, baru kemudian salam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian, walahu ayyasradaha, dan juga bisa sekaligus, wala yajlis illa ba'da hadiyatil ashar, dan tidak duduk kecuali di 11. Wa yatasyahad wa yusallim, dan tasyahud dan salam di rakaat ke-11. Wasifatul ula afdal, maka sifat yang pertama, tata cara yang pertama itu lebih afdal. Jadi ada 2 cara. Di rakaat ke-10 tasyahud pertama, di rakaat 11 tasyahud akhir salam. Cara yang kedua, langsung tasyahud di rakaat 11 kemudian salam. Mana yang terbaik para jamaah?
yang terbaik adalah yang pertama, yaitu 2 kali tasyahud di rakaat ke-10 dan ke-11. Wallahu a'lam. Ini adalah salah satu tata cara salat witir. Kemudian walahu ayyutira bi tis'i rakaat, dia boleh salat witir 9 rakaat, boleh Pak. Yasridu tsamaniyah, sekaligus salat 8 rakaat. Rakaat pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thumma yajlis aqiba raka'at ats-tsamina wa yatashahhadu tashahhud al-awwal wa la yusallim. Di rakaat ke-8 ini dia tasyahud pertama dan tidak salam. Ya. Thumma yaqra'u fayati bi raka'at at-tasi'ah, kemudian salat yang rakaat ke-9 wa yatashahhadu tashahhud al-akhir wa yusallim. Kemudian tasyahud akhir di rakaat yang ke-9 dan kemudian salam. Pekerjaannya sama, cuma jumlah rakaatnya yang berbeda. Tadi 11, sekarang 9. Baik. Walahu ayyutira bi 7 rakaat atau bi 5 rakaat. Boleh salat witir dengan 7 rakaat atau dengan 5 rakaat. La yajlis illa fi akhiriha. Tidak duduk kecuali di akhirnya kalau 7 sama 5. Jadi kalau 7 rakaat, 5 rakaat tidak ada tasyahud awal. Yang ada tasyahud akhir di yang ke-7 dan yang ke-5. Ya, sama seperti yang kita lakukan berapa? Yang biasa sehabis sholat tarawih itu 3. Langsung tidak ada tasyahud, tapi langsung di akhir. Baik. Kemudian para jamaah, la yajlis illa fi akhiriha wa yatashahhadu wa yusallim. Maka tidak duduk kecuali di rakaat yang terakhir 7 dan 5 atau 3, wa yatashahhadu wa yusallim. Kemudian tasyahud dan salam liqauli Ummu Salamah radhiyallahu anha, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW yutir bi 7 wa bi 5 la yafsilu bainahunna bi salamin wala kalamin. Rasulullah SAW salat witir dengan 7 rakaat dan dengan 5 rakaat la yafsil. Ya. Rasulullah SAW tidak memutus di antara rakaat-rakaat itu, entah itu dengan salam, entah itu dengan bicara. Jadi Rasulullah 7 sekaligus 5 sekaligus hanya tasyahud akhir di 7 dan 5 kemudian salam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walahu ayyutira bi 3 rakaat, dan juga bisa boleh kita sholat witir 3 rakaat. Yusalli rak'atain wa yusallim. Sholat dengan 2 rakaat kemudian salam. Thumma yusalli rak'ata ats-tsalitsah wahdaha. Kemudian sholat lagi 1 rakaat, baru kemudian salam. Ini tata cara sholat yang 3 rakaat. Ataupun antum boleh sholat 3 rakaat ini, 3 rakaat langsung di akhirnya at-tahiyat atau tasyahud akhir, baru kemudian salam. Ini para jamaah, saya pernah sholat tarawih mengimami. 2 rakaat salam, sholat tarawih ini ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa? 4 ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa? 8. Kebiasaannya kan 3 rakaat salam. Sehabis itu kan. Tapi saya rubah. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Jamaah laki-laki tidak bingung, Pak. Jamaah perempuan buyar. Kenapa para jamaah? Ada yang tahu penyebabnya? Karena jamaah perempuan tertutup, tidak ngelihat. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk membuat sekat perempuan itu bukan seperti ini. Ini sekat dijadikan untuk kajian.
Karena kalau kajian, ya jangan sampai kelihatan. Tapi kalau sholat, dia harus kelihatan juga. Buyar, Pak. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ulangi sekali lagi, jangan terlalu bermacam-macam kalau kita sholat di masjidnya orang. Makanya saya kalau sudah sholat tarawih atau sholat Jumat, saya tanya, ya sholat tarawih ya, kalau sholat Jumat tidak ada yang berbeda, semua sama 2 rakaat kan. Sholat tarawih saya tanya, Pak, witirnya gimana? Oh Pak, witirnya 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Oh iya sudah. Gimana witirnya Pak? 3 rakaat langsung salam. Itu antum harusnya seorang imam nurut sama takmirnya, Pak. Karena takmir itu yang tahu. Ya, dengan kondisi yang ada di sana. Ya kalau antum atau kita maunya sendiri, ya tadi, buyar-buyar tadi. Dan kemudian yang paling afdal, yang paling utama, kalau bisa, jangan selalu tampil di masjidnya orang. Karena kita tidak ngerti kebiasaan mereka yang ada di sana. Saya pernah sholat Jumat. Kebiasaan yang ada di masjid kami, ya, habis sholat Jumat, zikir, kemudian ada pengumuman misalnya. Ada sholat gaib. Ada sholat gaib. Maka para jamaah boleh mengikuti sholat gaib. Maka sholat gaib ini juga khilaf di antara para ulama. Ya. Maka langsung sholat, tapi sehabis zikir. Saya pernah menjadi imam sholat Jumat, ya, imam sholat Jumat, yang mana masjid itu kalau ada sholat gaib, habis sholat Jumat salam, langsung berdiri, langsung sholat gaib. Itu saya enggak, Pak. Ya saya zikir dulu. Kebiasaan yang apa yang sudah kita lakukan, ya zikir dulu kan. Ternyata masyarakat yang ada di sana sungkan ngingetin saya. Akhirnya ndak sholat gaib. Ujar. Saya tadi ingat loh. Sebelum saya Jumatan, dijelaskan tadi ada sholat gaib setelah sholat Jumat. Loh ini kok malah buyar. Hening namanya masjid itu ya. Keluar satu. Ini sudah lama berzikir. Sudah saya tidak tahu. Tiba-tiba salah satu tetangganya nyampe ke saya. Ustadz ini gimana Ustadz? Diminta untuk sholat apa? Sholat gaib, sholat jenazah kok tidak berdiri-berdiri? Lah, astagfirullahaladzim. Ya mungkin lain apa? Lain kebiasaan. Kebiasaan yang saya lakukan itu kan habis sholat Jumat, kemudian zikir dulu, habis zikir baru ada pengumuman, baru kemudian sholat gaib. Tapi di masjid itu enggak Pak Ustadz. Loh gimana? Ya habis salam langsung berdiri sholat gaib. Cuma gitu aja para jamaah, jadi omongan sak kampung saya, Pak. Terus apa beritanya? Imam tidak mau menyolatkan jenazah gaib. Astagfirullah. Kena lagi, Pak. Ya begitu sudah urusannya. Kalau berani untuk sholat di kampungnya orang, ya begitu sudah. Selanjutnya para jamaah wa yustahabu an yaqra'u fil ula. Hukumnya mustahab membaca ayat setelah surat Al-Fatihah di rakaat pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah di rakaat yang kedua sehabis Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Wa tsalitsa rakaat yang ketiga setelah surat Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Maka 3 surat ini antum baca ketika antum menjalankan 3 rakaat salat witir. Jadi 2 rakaat antum salam, kemudian 1 rakaat
antum salam. Atau mungkin antum lanjut 3 rakaat langsung. Jelas. Kemudian para jamaah, waqad tabayyana mimma marra anna laka an tutira. Dari penjelasan yang sudah kita jelaskan, salat witir bi 11 rakaat, salat witir itu 11 rakaat. Au 13. Salat witir juga bisa dengan 13 rakaat. Wa bi 9 rakaat juga bisa dengan 9 rakaat. Wa bi 7 rakaat juga bisa dengan 7 rakaat. Wa bi 5 rakaat juga bisa dengan 5 rakaat. Wa bi 3 rakaat juga bisa dengan 3 rakaat. Wa bi rakaatil wahidah dan juga bisa dengan 1 rakaat. Salat witir. Fa 'alal kamal 11. Paling sempurnanya 11 rakaat. Wa adna kamal 3 rakaat. Standarnya 3 rakaat. Wal mujzi'u raka'atu wahidah, dan 1 rakaat dibolehkan ketika sholat witir. Yang penting untuk kita ini latihan, yang penting sholat dulu, Pak. Jangan dibahas rakaatnya dulu, sholat. Jadi kalau mau 3, mau 1 terus, nanti antum bakal merasa kekurangan. Setelah itu tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Wa yustahabbu laka an taknuta ba'da ruku' fil witr, dan antum dibolehkan untuk berkunut setelah ruku' di dalam witir atau sebelum ruku' di sholat witir. Maksudnya apa? Ruku' yang terakhir. Jadi memang kunut ini ada 2 tempat, Pak. Allahu Akbar, ruku'. Samiallahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Antum tambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa qina syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Boleh antum juga lanjutkan dengan doa yang lain. Itu caranya kunut. Cara kunut yang kedua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ruku, langsung kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa qina syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jadi kunut itu tempatnya berapa kali, Pak? Ada di 2 tempat. Sebelum ruku atau setelah ruku. Kebiasaannya kita apa? Setelah ruku. Saya pernah nyoba sebelum ruku, Pak. Buyar. Loh bener ini. Sebelum ruku saya kunut. Itu soft-soft yang ada di mana? Yang ada di ujung-ujung itu kan tidak kelihatan kan sama imam. Itu langsung rukuk. Padahal saya Allahumma hdina fiman hadait ketika saat itu berdiri. Apalagi ibu-ibu. Sholat apa Ustaz itu? Ya inilah. Satu kebiasaan hilang. Ini kan sunnah Nabi. Inilah. Rasulullah kenapa sih memberikan kita berbagai macam tata cara untuk mempermudah kita, Pak. Tapi dengan berbagai macam cara yang mereka atau kita sebagai orang-orang awam yang tidak mau belajar, sunnah Nabi itu lama-kelamaan hilang. Dan orang yang tidak tahu tentang sunnah Nabi, itu dikatakan sebagai apa? Bid'ah. Inilah yang terjadi saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, bi antadu Allah subhan fatarfa'u yadayk. Jadi ketika sholat witir mengangkat kedua tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Makmumnya amin. Gitu ya? Diangkat. Antum cukupkan dengan Allahumma hdina fi man hadait sampai selesai itu boleh, atau mungkin antum tambah. Seperti doa yang ada di Masjidil Haram. Siapa imamnya itu? Syekh Abdurrahman
Sudes kan ditambah. Itu doanya sampai mungkin doanya sendiri Pak, 20 menit itu Pak. Doanya Syekh Abdurrahman As-Sudes. Kadang-kadang 5 menit, kadang-kadang 7 menit. Antum hitung itu. Panjang sekali. Tapi kalau itu memberatkan makmum untuk doa yang panjang kayak gitu, ya ditinggalkan doanya Pak. Para kita di masjid kami Pak, sholat tarawih diawali jam 7, selesai jam 9 malam Pak. Tinggal satu shaf. Nah ini bener. Surat Al-Baqarah habis Pak. 2 jam. Di masjidnya kami di sini. Tidak usah jauh-jauh. Di Banyuwangi ada. 2 jam. Dari jam 7 sholat isya, selesai jam 9. Softnya habis. Ada yang alasan sakit. Jadi sholat cuma 2 rakaat, 4 rakaat. Jadi 2 rakaat kelihatan lama. Ini wes. Wes ya. 4 rakaat. Iya. 2 juz setengah itu Pak, Al-Baqarah itu Pak. Hampir 3 juz itu Al-Baqarah. Dari jam 7 sampai jam 9. Habis Pak, tinggal 1 rakaat. Coba ini kalau mau dinilai. Mana kira-kira sholat yang terbaik? 7 menit apa 2 jam? Hah? Enggak, saya tanya sama antum ini. 7 menit apa 2 jam? Hah? Ya, yang terbaik tetap 2 jam, Pak. Yang terbaik tetap 2 jam. Tapi 2 jam ini juga punya salah, Pak. Menghilangkan para jamaah. Ya, iya punya salah juga yang 2 jam ini. Akhirnya saya ngomong sama imamnya. Imamnya kebetulan orang Saudi, Pak. Orang yang kuliah di Saudi dan dia juga di sana. Ya sudah. Ada terus kemudian orang ini dijadikan imam di masjid lain. Dikurangi Pak, 1 juz. Ketika itu juz 30. Hah? Loh kalau di masjidnya saya kan 2 juz setengah lebih itu. Di masjid lain, lah mungkin tidak enak sama saya ya. Wah ini nanti ada anu lagi, sudah 1 juz saja. Sampai habis Pak. Lah ini benar ini. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sholat itu sebetulnya bukan panjang-panjangan dan bukan pendek-pendekan. Tapi kita berhasil meraih tumakninah itu sudah bagus dan baik. Kalau antum mau 2 juz setengah, sholat sendirian Pak. Para sahabat ketika badannya sudah mulai gemuk karena tua, mereka hanya bisa sholat 1 rakaat dengan 200 ayat. 200 ayat 1 rakaat. Sebagian lagi ketika sudah tua, renta, dia tidak kuat, badan juga semakin lemah, badannya ditaleni di kurma, dia hanya bisa sholat 1 rakaat dengan 100 ayat. Lah antum, kita ketika dibaca amma yatasaalun, aham, haji, apa semua, keluar masuk kamar mandi ya segala macam. Padahal cuma sekitar 40-an ayat. Begitu para jamaah, wallahu a'lam shawab, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang salat tarawih dan hukumnya. Baik. Mungkin ada pertanyaan para jamaah? Fadhal. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini bermanfaat dan diamalkan mulai malam ini. Walaupun sebagian besar dari kita tidak melaksanakan sholat malam misalnya, sholat walaupun dengan 1 rakaat boleh dilakukan sebelum tidur, tidak apa-apa, yang penting tiap hari. Jadi amalan yang terbaik itu meskipun sedikit adalah amalan yang dilakukan terus menerus. Jangan antum niat sholat malam 60 rakaat plus 1, boleh tidak? Boleh aja sholat malam. Karena sholat malam itu tidak ada batasan. Para ulama ada yang sholat 60 rakaat, ada ulama yang sholat 40 rakaat,
Tapi kalau juz 60 rakaat antum capek, besok tidak sholat lagi. Maka lakukanlah amalan-amalan itu meskipun kecil, meskipun sedikit, tapi yang paling baik adalah amalan yang dilakukan secara rutinitas, yaitu terus-menerus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.